البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan terakhir kita telah masuk pada ayat yang ke-48 dari surat An-Nisa. Di antara faedah yang telah kita ambil berhubungan dengan ayat ini apa? Indak Afiq. Baik, bahwasanya dosa-dosa besar selain kesyirikan, maka masih ada peluang untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain apa? Indak Ukasyah. Panjar. Ancaman yang sangat besar bagi orang-orang yang berbuat syirik. Apa ancamannya dalam surat ini? Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti kalau dia bertobat tidak diampuni? Kalau dia bertobat dengan tobat yang benar ketika masih ada kesempatan dan pada waktu yang masih tobat dibuka, na'am diampuni berdasarkan ayat yang lain apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Na'am. Lalu bagaimana ayat ini? Ayat ini mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Indak Maulana. Nah, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan apabila dia tidak bertobat sebelum kematiannya, gitu. Tidak bertobat sebelum kematiannya. Apabila dia mati dalam keadaan belum bertobat. Nah, jangan dibalik-balik. Nah, apabila seorang mati dalam keadaan belum bertobat pada Allah dari dosa kesyirikan, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Faedah yang lain apa, Humam? Pada ayat ini mengisyaratkan bahwasanya untuk dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala terkadang mengampuninya dengan dimunculkannya sebab-sebab pengampunan. Di antara sebab-sebab pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan apa? Indak Rifki. Cobaan yang diberikan, musibah-musibah yang ditimpakan, termasuk penghapus dosa. Yang lainnya apa, Arin? Di antara sebab-sebab orang mendapatkan pengampunan dosa, melakukan amalan-amalan kebaikan. Apa dalilnya? Bahwasanya amalan kebaikan merupakan sebab terhapusnya dosa.
Indak Talha, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Taib. Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Sebab penghapus dosa yang lain apa, Ahmad? Sudah, musibah sudah. Doa-doa dari kaum mukminin yang diberikan untuk mereka. Nah, ini juga penting. Doa-doa orang yang beriman terhadap orang-orang yang saleh senantiasa diberikan, maka wujudkan kesalehan untuk bisa mendapatkan doa-doa orang yang beriman. Dalam tahiyat saja. Dalam tahiyat senantiasa orang-orang yang saleh mendapatkan doa dari setiap orang yang salat. Assalamu alayka wa ala ibadillahis salihin. Naam. Baik. Wa ala ibadillahis salihin. Yaitu semoga keselamatan atas hamba-hambamu yang atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza qala dzalika asabat kullu 'abdin lillahi salih." Apabila orang yang salat mengucapkan demikian, maka akan apa? Akan mengenai semua hamba-hamba Allah yang saleh doa tersebut. Ini keutamaan orang saleh. Naam. Maka wujudkan kesalehan. Kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah jalan untuk mencapai itu. Bukan hanya sekadar jalan untuk mendapatkan gelar, bukan untuk berbanyak-banyakan hafalan, bukan untuk pelarian. Tapi apa? Usaha untuk bisa menjadi hamba Allah yang saleh, juga hamba Allah yang muslih. Salihan musliha. Itu cita-cita kita. Saleh untuk diri kita sendiri, muslih untuk bisa kita menyebar kebaikan kepada orang yang lain. Kenapa? Karena muslih orang yang membuat perbaikan. Nah, kalau sekedar saleh, nah itu khair, tapi belum bisa memberikan kebaikan kepada sekitar. Nah, kemanfaatannya hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau diikuti dengan sifat kedua, dia juga menjadi muslih, menjadi pembuat perbaikan dengan dakwah, dengan ilmu, dengan nasihat, maka ini akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Bahkan ikan-ikan pun dan makhluk-makhluk yang lain mendoakan kebaikan untuknya. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam penjelasan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam ayat yang agung ini, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan untuk tafsir serta faedah ringkas dari ayat, potongan ayat yang pertama ini sudah kita pelajari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan firman-Nya, "Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Di i'rab kemarin belum di i'rab. Indak Ahmad. Naam. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Man syartiyah jazimah tajzimul fi'lain. Fi'lul jawab, fi'l syarat wa jawabuh. Yusyrik fi'l mudhari'.
majzumun biman wa alamatu jazmihi sukun, ini jelas. Billah jar majrur muta'alliq bi fi'il yusyrik. Kemudian faqad iftara itsman 'azima, fa di sini fa rabithah lil jawab, li jawab syarat. Untuk apa? Mengikat antara fi'il syarat dengan jawabnya. Kenapa butuh diikat? Dikarenakan setelahnya berupa fi'il madhi didahului dengan qad. Nah, faqad iftara itsman 'azima. Qad harfu tahqiq masuk pada fi'il madhi. Iftara fi'il madhi. Nah, di antara kuncinya ikhwan harus tahu apa dulu? Harus tahu ini isim fi'il huruf. Nah, itu kunci mengi'rab. Setelah tahu ini isim fi'il huruf, kalau itu punya kemungkinan fi'il bermacam-macam, harus bisa. Nah, jangan sampai keliru fi'il apa? Madhi, mudhari' atau amr. Nah, kemudian baru diingat tentang bab bab alamatil i'rab. Di situ sudah penerapannya itu. Bab tentang tanda-tanda i'rab. Nah, demikian pula bab pembagian tentang mabniyat. Insyaallah kalau sering dipraktekkan akan cepat. Faqad iftara itsman 'azima. Iftara berarti fi'il madhi mabni ala fathil muqaddar. Mana bidhuhuriha ta'adzur. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Naam, mustatir jawazan. Itsman sebagai maf'ulun bih, 'azima sebagai sifat untuk itsman. Selesai. Naam. Kemudian jumlah fi'il mafa'il wa maf'ulun bih fi mahalli jazmin apa? Jawabus syarat. Sebagai jawab syarat wa may yusyrik billah. Sehingga maknanya jelas, siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah membuat kedustaan, atau dia telah apa? Membuat suatu dosa yang agung, dosa yang besar. Walihada qala ta'ala, kita baca perkataan Imam Sa'di, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, ay iftara jurman kabira. Maksudnya apa? Yaitu siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah melakukan atau telah mengadakan suatu jurman 'azima, yaitu suatu kejahatan yang sangat besar. Kejahatan ya Pak. Jadi kesyirikan itu kejahatan. Kenapa? Karena dia telah berbuat zalim dengan kezaliman yang sangat besar. Makanya kalau seorang menganggap orang kafir itu orang yang baik, dia telah salah dalam memahami ayat dan telah apa? Telah tertipu. Orang yang melakukan syirik melakukan kejahatan yang sangat besar. Wa ayyu dzulmin a'zamu mimman sawwal makhluqa min turab an-naqisa min jami'il wujuhi al-faqira bi dzatihi min kulli wajhin alladzi la yamliku li nafsihi fadlan amman 'abadah naf'an wala darra wala mautan wala hayatan wala nusyura bil khaliqi li kulli syai' al-kamili min jami'il wujuh al-ghani bi dzatihi an jami'i makhluqatih alladzi bi yadihi an-naf'u wad-durru wal-'ata'u wal-man'u alladzi ma min ni'matin bil makhluqina illa faminhu ta'ala. Ini jumlah panjang ya kawan. Titiknya di sini. Baik. Nah, dikatakan oleh Imam As-Sadi wa ayyu dzulmin a'dhammu mimman sawwal makhluq. Kalau mau diringkas bagaimana ini? Maknanya
Naam, wa ayyu dzulmin a'dhamu mimman sawwal makhluqa bil khaliqi likulli syai'. Jadi setelahnya itu adalah apa? Jumlah penjelas saja, ikhwan. Maka antum kalau ketemu yang seperti ini, nah, harus bisa apa? Mencari mana yang menjadi apa? Umdah, menjadi inti. Adapun sifat-sifat yang diterangkan dan disebutkan setelahnya itu pelengkap. Kata Imam As-Sa'di, kezaliman yang mana yang lebih besar daripada orang-orang yang menyamakan makhluk bil khaliqi likulli syai', dengan zat yang maha pencipta terhadap sesuatu. Itu intinya. Dan di sini Syekh menyebutkan tentang sifat-sifat makhluk tersebut. Kezaliman yang mana yang lebih besar dari orang-orang yang menyamakan makhluk yang sifatnya apa? Min turab, yang tercipta dari tanah. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya asal penciptaan manusia dari tanah? Naam, indak Ridwan. Had. Naam. Di antaranya qaulullah azza wa jalla, wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Ayat yang lain. Wallahu khalaqakum min turab. Di surat Ali Imran, indak Talha. Yang menunjukkan bahwasanya penciptaan dengan tanah itu pada awalnya, yaitu pada bapak kita Adam. Apa depannya? Inna mathala Isa Naam, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Banyak ikhwan. Nah, bahwasanya penciptaan dari tanah ini maksudnya di awal penciptaan. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan Adam dan Hawa sebagai apa? Sebagai sebab munculnya anak keturunannya, yang kemudian mereka diciptakan berasal dari nutfah. An-naqisa min jami'il wujuh. Kemudian sifat makhluk ini juga apa? Sifatnya adalah makhluk yang naqis, yang kurang dari semua sisinya. Naqis lawan dari kamil, yang sempurna. Jadi sifat makhluk, makhluk yang penuh dengan kekurangan dari segala sisi. Tidak pantas makhluk yang kurang ini untuk diibadahi, dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-faqiru bi dzatihi min kulli wajhin. Yang fakir secara zatnya dari semua sisinya. Nah, apa dalilnya tentang hal ini? Indak ya Zakaria. Baik. Juga firman-Nya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah hamba-hamba yang fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain yang disebutkan tadi, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah itu al-ghani, zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada siapa saja, dan kalian adalah al-fuqara, hamba-hamba yang fakir, yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kefakiran ini ikhwani fillah menunjukkan kita ini hamba-hamba yang penuh dengan kekurangan. Alladzi la yamliku li nafsihi
fadlan amman abadah, yaitu makhluk-makhluk yang tidak memiliki kemampuan untuk dirinya sendiri, terlebih lagi terhadap orang-orang yang beribadah kepadanya. Dari sisi apa? Naf'an wala darra wala mautan wala hayatan wala nusyura. Tidak memiliki kemampuan bagi dirinya untuk bisa memberikan kemanfaatan atau kemandaratan, dan juga tidak mampu untuk menetapkan kematian dan kehidupan serta kebangkitan. Nah, apa i'rabnya naf'an? I'rabnya naf'an di sini apa? Indak Abdus Salam. Nah, sebagai maf'ulun bih dari fi'il yamlik, walaupun sudah apa? Dibatasi dengan pembatas yang lumayan panjang. La yamliku naf'an. Ini kalau mau kalau mau diperingkas. Nah, ini yang penting untuk melihat yang seperti ini, ikhwan. Jangan bingung dengan sesuatu tambahan yang banyak seperti la yamliku li nafsihi fadlan amman abadah. Fadlan amman abadah ini i'tiradiyah. Naam. Baik. Maka diperingkas ketika ketemu yang seperti ini, caranya untuk apa? Hilangkan hal-hal yang tidak menjadi inti. Kalau ada jar majrur, nah itu antum hilangkan dulu caranya. La yamliku li nafsihi jar majrur, hilangkan dulu. Naam, tutup. Kemudian fadlan amman abadah, ini juga hilangkan dulu. Maka ketemu jadinya la yamliku naf'an. Berarti jelas kalau seperti ini apa? Maf'ulun bih. Naam, tidak memiliki kemampuan untuk dirinya sendiri, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kemanfaatan bagi diri sendiri. Apalagi ini fadlan amman abada, apalagi terhadap orang-orang yang beribadah kepadanya. Dan ini jelas, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam banyak ayat tentang kelemahan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu memberikan kemanfaatan sedikit pun kepada dirinya sendiri, tidak mampu untuk mematikan, menghidupkan, tidak mampu untuk menolak kemandaratan dari dirinya. Bahkan apabila seekor lalat merebut sesaji yang diberikan kepada mereka, tidak akan mampu. Nah, tidak akan mampu untuk apa? Bisa menghadapi seekor lalat yang mencuri makanan yang dipersembahkan kepada mereka. Hadil ayah indakum. Nah, di akhir-akhir surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala tegaskan permisalan yang sangat jelas tentang kelemahan mereka, ya kawan. Nah, duriba mathalun fastami'ulah, diberikan permisalan. Sebelumnya kita dipanggil keseluruhan manusia, ya ayuhan nas. Nah, untuk apa? Mengingat permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat walaupun berkumpul. Dan seandainya seekor lalat mengambil dari mereka sesuatu, tidak akan mampu. Wa iyasulhumul dzubabu syai'an nakirah fi siyaqi apa? Rifki. Wa iyasulhumul dzubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu. Nakirah fi siyaqi syar. Nah, jika seekor lalat mengambil sesuatu, mereka tidak akan mampu untuk bisa merebutnya.
Ini kelemahan dari sembahan-sembahan selain Allah. Melawan lalat saja tidak bisa. Da'ufat talibu wal matlub. Sungguh lemah talib, yaitu apa? Berhala-berhala ini. Al-matlub, lalat. Jadi apa? Sama-sama lemahnya. Menghadapi lalat saja ternyata tidak bisa. Ini sebagian makna. Naam. Jadi makhluk yang lemah dari semua sisinya, bagaimana kemudian disamakan dengan al-khaliq likulli syai', zat yang maha pencipta, yang menciptakan segala sesuatu. Nah, ini mudah dalilnya apa? Nabil, yang menetapkan bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah zat yang maha pencipta, yang menciptakan segala sesuatu. Al-kamil min jami'il wujuh, zat yang maha sempurna dari semua sisinya. Dalilnya apa, Syahrul? Yang menunjukkan bahwasanya Allah zat yang maha sempurna pada semua sisinya. Semua hal, tidak ada kekurangan sedikit pun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mudah ini. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ini, ikhwan, kalau kita tadabburi, dengan tegas dan jelas, menunjukkan bahwasanya Allah itu zat yang maha sempurna pada segala sesuatunya. Kenapa? Karena maknanya alhamdu, yaitu segala puji yang sempurna, dan pujian tersebut lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Penetapan alhamdu bagi Allah yang datang dalam bentuk apa? Bentuk mutlak seperti ini tidak akan diserahkan kecuali untuk zat yang maha sempurna, sempurna dari semua sisinya. Makanya pujian yang sempurna ya hanya untuk Allah. Kenapa? Karena Allah zat yang maha sempurna, tidak ada cacat dan celah, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya kalau kita sedang mengucapkan itu, ingat kita sedang memuji zat yang maha sempurna. Sehingga apa? Pujian, kesyukuran dengan lafaz ini, ini sudah apa? Merupakan pujian yang sangat mendalam. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Ungkapan kesyukuran seorang hamba kepada zat yang telah menciptakannya dan memberikan kenikmatan semuanya. Al-ghani bidzatihi an jami'i makhluqati, yaitu zat yang maha kaya dengan zatnya, yaitu al-ghina di sini apa? Yaitu yang tidak butuh kepada siapapun, tapi dialah yang memberi, dialah yang mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghani, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, Wallahul Ghani wa antumul fuqara. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada semua hal, dan tidak butuh terhadap semua makhluk-makhluknya. Hal ini juga ditegaskan pada surat Al-Ikhlas. Allahus Samad. Allahus Samad, di antara makna Samad, yaitu apa? Zat yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan hambanya. Semua hamba meminta kepadanya, butuh kepadanya. Adapun Allah, tidak butuh terhadap kita semua. Alladzi biyadihi an-naf'u wad-dhurru wal-'ata'u wal-man'u, zat yang di tangannya adalah kemanfaatan dan kemudaratan serta pemberian dan penahanan. Allah mau memberi, tidak akan ada yang mampu menghalangi, dan sebaliknya Allah ketika menghalangi sesuatu tidak akan ada yang mampu memberikan kepadanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini akhwani fillah
Kalau kita tadabburi, subhanallah, akan apa? Mengokohkan keimanan, kemudian juga mengokohkan harapan dan sabat, karena semuanya kembalinya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kepada siapa saja Dia kehendaki, menahan sesuatu dari siapa saja yang Dia kehendaki. Allah hinakan siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah akan muliakan siapapun yang Dia kehendaki. Maka perbanyak harapan kita kepada Allah, gantungkan harapannya pada Allah, jangan kepada makhluk, ikhwan. Apalagi tawakal kepada sebab, ini kesalahan yang fatal. Nah, yang pada zaman ini banyak manusia terjatuh di dalamnya. Sebab terus yang perbesar. Kalau enggak menempuh sebab ini akan celaka. Tapi lalai dari zat yang maha pencipta. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, ikhwan. Bagaimana sebab bisa bermanfaat kalau kita menjauh dari Rabbul Ibad, dari zat yang telah menciptakan kita semua. Penyakit sekuat apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak menimpa seorang hamba, tidak akan mungkin menimpanya. Sisi ini yang harus dikuatkan, karena terus-menerus dirongrong, ikhwan. Alladzi ma min ni'matin bil makhluqin illa faminhu ta'ala, yaitu zat yang tidak ada satu nikmat pun, ma min ni'matin bil makhluqin illa faminhu ta'ala, tidak ada satu nikmat pun yang ada pada makhluk kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya bagaimana? Hendak Hudzaifah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja ada pada kalian berupa nikmat, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fahal a'zamu min hadha dzulmi syai', maka apakah ada yang lebih besar daripada kezaliman yang seperti ini? Tidak ada. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman orang yang menyamakan makhluk yang sangat hina, penuh kekurangan dengan zat yang maha sempurna. Kezaliman yang sangat besar. Walihada hatta ma'ala sahibihi bil khuludi bil azabi wa hirmanis thawab. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas pelaku kesyirikan, ikhwani fillah, yaitu syirik akbar, dengan kekekalan di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah haruskan dia untuk apa? Untuk terharamkan dari pahala-pahala. Masuk dalam neraka, tidak mendapatkan apa-apa dari amalan yang dia lakukan di dunia. Walaupun levelnya kiai atau ustadz atau habib atau yang lainnya, kalau terjatuh dalam syirik akbar, maka tidak akan bermanfaat satupun dari amalan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala katakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atas dia surga dan tempat kembalinya neraka. Wal iyad billah. Juga ayat yang menunjukkan pahala-pahala semuanya terhapus, amalan-amalannya tidak bermanfaat. Apa ayatnya? Indaman Arin, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan syirik, maka sungguh amalan-amalanmu akan terhapus. Amalannya terhapus dan menjadi orang-orang yang merugi. Susah di dunia mengumpulkan amalan tapi tidak bermanfaat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Amalannya didatangkan kemudian dijadikan debu yang berterbangan. Tidak bermanfaat sedikit pun. Qala wa hadhihi al-ayatul karimatu fi haqqi ghairit ta'ib. Kemudian Syekh rahimahullah taala tutup pembahasan ikhwani fillah dengan menjelaskan sesuatu yang mungkin timbul
kerancuan pada diri seseorang. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ini pada hak siapa? Ya, ayat yang mulia ini pada hak orang yang tidak bertobat. Jadi mati belum bertobat dari dosa kesyirikan. Ammat taib, adapun orang yang bertobat, fa innahu yughfaru lahu syirku wa madunah, maka sungguhnya akan diampuni dosa kesyirikan yang dia lakukan maupun dosa-dosa selain kesyirikan, selama dia mau bertobat di waktu-waktu masih bisa diterima taubat, sebelum ghargharah dan sebelum matahari terbit dari barat. Kama qala ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sebagaimana Allah telah katakan, qul, katakanlah wahai Nabi, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas pada diri-diri mereka sendiri, yaitu berbuat kezaliman, berbuat dosa-dosa dan kesalahan. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Tapi bagi siapa? Ai liman taba ilaihi wa anab, bagi siapa saja yang bertobat kepadanya dan kembali kepadanya. Nah, di sini jelas akhwani fillah, Allah mengampuni semua dosa bagi orang-orang yang mau bertobat. Tapi kalau mati belum bertobat dari dosa-dosa, maka jika dosa itu kesyirikan, tidak akan pernah mendapatkan peluang untuk diampuni. Adapun yang di bawah kesyirikan berupa dosa-dosa besar, maka masih ada peluang untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Nasallallahu azza wa jalla al-afiyata wassalamah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik.